solusi utama kegagalan hidup. Banyak khotbah-khotbah perihal kesuksesan. Banyak khotbah-khotbah soal prospek-prospek yang begitu wow begitu ya. Tapi sedikit begitu jumlah yang tidak sebanding dengan bagaimana saat berbenturan dengan kegagalan-kegagalan hidup dan prospeknya begitu ya saudara. Tidak ada sebenarnya kehidupan di dunia ini yang penuh hawa nafsu, dosa, kejahatan, sombongnya manusia, tanpa musibah itu tidak ada. Jadi entah itu faktor alam, entah itu faktor manusianya, pasti begitu ya. Di dunia yang penuh kejahatan, dosa, kesombongan manusia ini pasti ada musibah begitu ya saudara. Ada proses-proses pembersihan, pemurnian, ada proses pertobatan untuk berpaling kembali dari dosa kepada Tuhan. Jadi keterpurukan, kebangkrutan, kegagalan, kesakitan itu menjadi bagian dari perjuangan untuk bertahan hidup. Memang benar. Mari kita lihat kerangka khotbah pagi hari ini. Kegagalan dan berpikir kreatif. Ini solusi utama untuk kegagalan ya saudara. Kegagalan membuka pintu kesempatan baru untuk berpikir kreatif terobosan. Kegagalan membuka pintu kesempatan baru untuk berpikir kreatif terobosan. Bagaimana solusi terbaik untuk keuangan di masa sulit ini? Itu bikin berpikir kreatif untuk terobosan, nggak bisa stuck, ya nggak bisa zona nyaman di sini. Bagaimana ya soal usaha bisnis saya? Adakah saya kreatif untuk berpikir skill untuk peningkatan, untuk pengembangannya? Atau saya memulai satu karya yang baru? Bagaimana dengan kondisi yang keluarga stuck begini? Apa mau diteruskankah kita menyerah? Dan berkata ya nasib, sudah jadi bubur mau dibikin apa lagi. Yang improve lah saudara, jadi bubur Manado barangkali begitu ya. Mau ngimprove lah begitu, jangan sudah jadi bubur mau bikin apa lagi. Ya bubur teri kan juga enak saudara, ngimprove lah begitu ya. Mari kita lihat. Kerangka berikutnya kita melihat kegagalan dan keterbatasan diri. Kegagalan menyadarkan keterbatasan diri dan berharap keajaiban Tuhan yang tanpa batas. Jadi lewat benturan kegagalan, keterpurukan hidup, itu menyadarkan, wow iya ya, saya ini terbatas. Memang aku cerdas, aku berpikir oke begitu, indeks prestasiku oke, bisa kategori aku seorang yang cum laude untuk inteligensi quotient begitu ya. Tetapi manusia itu kan utuh ya. Belum tentu aku punya adversity quotient atau adversity inteligensi untuk punya kecerdasan daya tahan menghadapi badai. Sehingga aku bisa terpuruk, belum tentu aku juga punya kecerdasan emosi yang smart begitu. Di kondisi benturan-benturan, tekanan yang berlipat-lipat begitu, waduh kolap ini. Nah, di saat itu aku sadar, iya ya, aku ini terbatas. Tapi bagaimana aku bisa berharap dan aku tetap percaya Tuhan tanpa batas membuat terobosan. Nah itu kerangka berpikir yang kedua. Kerangka berpikir yang ketiga kita lihat kegagalan itu bukan kutukan. Tanam baik-baik di hati dan pola pikir kita, kegagalan bukan kutukan. Kegagalan bukan kutukan dan akhir segala-galanya. Sebab sudah terpatri bagi kita ya. Apalagi kita dibesarkan di satu pemahaman berkat sorga dekat, tekanan tantangan neraka yang dekat begitu ya saudara. Kalau bicara ujian kehidupan apalagi bertubi-tubi, wah kok Tuhan jauh ya. Berdoa seperti langit digembok, langit kayak tembaga ini. Tuhan mana tanganmu? Wah kutukan ini, musibah ini ya. Paham ini mari dihalau. Kegagalan bukan kutukan dan akhir segala-galanya. Kegagalan tidak diukur dari berapa banyak uang dan status sosial. Ini penting ini. Kegagalan tidak diukur dari berapa banyaknya uang kita dan status sosial kita. Namun kegagalan itu karena pribadi yang tidak terpuji dalam karakter dan tidak bisa dipercaya. Ini saya temukan dari jurus-jurus kunci Alkitab Sabda Tuhan. Kegagalan itu
Karena memang Allah mau mempercayakan, Allah lewatkan kita ujian lepas ujian yang next level kelasnya begitu. Sampai ya aku bisa percayakan kamu 2 talenta. Ya aku bisa percayakan kamu 5 talenta. Ya ini kelipatan, terima ini bonusnya sampai ke situ. Ya. Berikutnya kita lihat kerangka berikutnya kegagalan dan kedewasaan. Kegagalan adalah mata pelajaran yang berharga dalam sekolah kehidupan dan kegagalan membimbing kita kepada pribadi dewasa berintegritas. Kegagalan adalah mata pelajaran yang pasti ada. Dan ini berharga untuk sekolah kehidupan dan kegagalan itu membimbing kita untuk kedewasaan yang berintegritas. Dari kerangka ini saudara temukan kita bisa khotbah berseri di poin ini saudara. Mari kita bedah ini kerangka khotbahnya. Kegagalan dan berpikir kreatif, kegagalan keterbatasan diri, kegagalan dan kutukan, kegagalan dan kedewasaan. Mari kita bedah yang pertama. Pijakan paling kuat ayat firman Tuhan, sabda Tuhan 2 Korintus 12 ayat 9. Sungguh cukup kasih karunia Tuhan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku, kata Tuhan, menjadi sempurna. Saudara, firman sabda ini datang kepada seorang rasul yang latar belakangnya oke punya. Dari background sejarah keturunan, dia keturunan suku Benyamin. Raja pertama Israel adalah dari suku Benyamin, bukan? Bicara ketaatan hal agama, kehidupan beragama, agamawi begitu, agamis begitu. Tanpa cacat mentaati akan Taurat. Wah keren ini orang ini, luar biasa. Taat akan Taurat itu dalam kehidupan orang Yahudi itu ribet banget. Penuh dengan aturan, seminggu puasanya 2 kali, ya dalam ikatan waktu-waktu, perayaan masa-masa raya ibadah, detail untuk aktif dalam mempelajari Talmud, Mishnah. Waduh, tetek bengek, ratusan-ratusan berlipat-lipat peraturan-peraturan dan rinci-rincinya. Belum nanti tiba hari Sabat, perjalanan tidak bisa sejauh perjalanan sampai ke pasar begitu saudara. Ribet sekali. Betul-betul tata krama yang begitu ribet ya. Hemat saya kok satu-satunya yang begitu hebat memelihara aturan agama itu orang Yahudi. Belum ada duanya. Ya, apalagi kalau mempelajari Talmudnya orang Yahudi nanti dirincikan lagi dari ratusan-ratusan poinnya itu, pasalnya itu dirincikan dalam ayat-ayat, dirincikan lagi begitu. Betul-betul keriting nih saudara, rambut bisa keriting, rebonding, tidak selesai-selesai itu. Luar biasa itu orang Yahudi. Ya. Sudah terbiasa memang dengan hal-hal yang detail dan rinci. Jangan kaget memang orang Yahudi karena terlatih dengan pikiran yang detail dan terinci. Ya, mereka orang-orang ahli-ahli penemu yang hebat. Penemu nuklir kepala orang Yahudi. Penemu lampu pijar, telepon, telegram, mesin offset dan lain-lain orang Yahudi begitu. Dunia IT kepalanya orang Yahudi. Bill Gates lihat di atasnya, di atas Bill Gates. Kepalanya Yahudi itu di atas Bill Gates. Warren Buffett pialang saham dunia yang begitu hebat, Forex, ada gitu ya saudara, kepala Yahudi. Ya, memang terbiasa dengan rinci. Mari kita jalan sekarang yang pertama, kegagalan dan berpikir kreatif. Kegagalan membuka pintu kesempatan baru untuk berpikir kreatif terobosan. Kegagalan membuka pintu kesempatan baru. Kata kuncinya buka pintu kesempatan baru, berpikir kreatif terobosan. Saudara, ini contoh-contoh yang sedikit mewakili begitu aja banyak tokoh. Ya, itu tokoh government pemerintahan, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill. Steven Spielberg itu sutradara yang terkenal bukan? Ya, dunia entertain begitu ya saudara. Thomas Alva Edison dan Albert Einstein ya kepala penemu, kepala nuklir begitu ya, kepala otak penemu banyak hal. Sampai ribuan penemu Thomas Alva Edison itu. Ini bisa untuk mewakili kita begitu. Bicara belajar kegagalan, mereka orang-orang yang gagal termasuk di dunia pendidikan. Ada yang hanya tamat SD, ada yang SD juga tidak tamat, SMA tidak tamat,
termasuk Steven Spielberg ya, Thomas Alva Edison, Albert Einstein juga dipulangkan dari sekolah, dianggap ini punya seni kelainan cara berpikirnya, tidak connect antara pengertian angka dan kalimat katanya begitu, lebih baik home schooling saja, di rumah saja orang seperti ini. Nyatanya mereka mengukir prestasi yang begitu hebat. Saya temukan bahwa lewat kegagalan benturan bukan akhir segala-galanya, tapi mereka menjadi pemikir kreatif. Kesuksesan sejati bukanlah kemenangan semu, begitu ya saudara. Itu kan satu perjalanan kesuksesan itu bukan? Bukan juga imitasi, bukan juga tiruan, tapi pikiran dan perilaku kreatif itu kesuksesan sejati. Sekalipun sudah dihentar di puncak begitu, menurut kita itu puncak, masih ada puncak-puncak berikutnya. Jadi tetap dibutuhkan pikiran dan perilaku kreatif untuk memenangkan serangkaian kegagalan kehidupan, itu sukses sejati. Jadi kesuksesan sejati itu bukan sementara waktu saat ini begitu. Bisa saja tahun ini sukses, belum tentu 2 tahun ke depan sukses. Bisa saja kegagalan dan keterpurukan atau kebangkrutan, bukan? Karena itu dibutuhkan pikiran dan perilaku kreatif. Dan tetap jawabannya cukup kasih karunia Tuhan dalam hidupmu. Waktu kita paham diri, kenal diri, dan kita berpikir bersama Allah, disitulah nalar hidupnya jalan saudara. Di situ benang merah denyut nadinya Allah itu jalan. Kalau itu tidak terkonek, bisa berhenti kesuksesan itu. Bisa berhenti. Mari kita pelajari sejenak berpikir kreatif, fungsi kreatif dari otak. Allah ciptakan kita ini tidak ada yang bodoh. Mau lahir di puskesmas atau mau lahir di rumah sakit yang elit begitu ya saudara. Mau lahir itu ya zamannya dentuman perang. Butet di panggung siano ambang muhale, butet dem 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 dem, oe gitu, ada di goa tahu-tahu lahirnya, bisa di atas perahu. Di Pontianak saya pernah ketemu lahir di atas becak saudara. Ya orang sederhana, suaminya hidup ya banyak di lapangan begitu, istrinya sakit bersalin, aduh gimana coba tolong di rumah nak mampu, ya tetangganya becak diontel pakai becak, enggak taunya sudah brojol di becak saudara. Ya, tetapi bicara fungsi otak, mau lahir dimanapun kekuatan otak tetap itu anugerah Tuhan. Otak orang Papua tetap sama dengan otak orang kita saudara. Karena itu pemenang untuk Olimpiade yang berseri, Profesor Yohanes Surya merekrut orang-orang Papua. Waktu itu Wakil Presiden Dr. Budiono dan para menteri geleng-geleng kepala. Mana mungkin kamu rekrut orang Papua? Ya, terbelakang, kurikulum terbelakang. Profesor Yohanes Surya anak Tuhan berbicara, tidak ada yang diciptakan bodoh oleh Tuhan Bapak. Tidak ada Tuhan menciptakan salah penciptaan atau ya produksi massal dan bodoh-bodoh begitu. Tidak. Ya, nanti saya akan bukti betul. Profesor yang berangkat ke Papua, pilih beberapa keluarga, ya, lalu anaknya diizinkan untuk dibawa di training 6 bulan mindset. Terjadi perubahan mindset yang oke, tek metode gasing gitu yang dikenal Profesor Yohanes Surya. Tahu-tahu diluncurkan Olimpiade fisika matematika rebut ranking. Itu bisa berkali-kali loh saudara, 8 kali berturut-turut loh. Pecahkan rekor loh itu. Tidak ada otak bodoh. Nah otak ini punya kemampuan untuk berpikir, analisis, ide, tujuan, perencanaan, motivasi, visualisasi, imajinasi, daya ingat, memori. Otak kita ini. Karena itu jangan takut untuk berpikir saudara. Jangan dibiarkan nganggur, otak nganggur, tidur terus, aduh ya, enreyen terus saudara, waduh gak keren itu saudara. Biarkan dia berurat sudah, biarkan. Ya, sebab jago otak saudara, dia mampu mengatur keseimbangan tubuh dari otak. Motornya itu dari sini diperintahkan seluruh, sampai produksi hormon, kelenjar-kelenjar, pertumbuhan metabolisme, regenerasi, sistem kerja organ-organ tubuh, sikap gerak tubuh, koordinasi otot, peredaran darah, motornya dari otak. Ya, karena itu mengapa diminta untuk berpikir yang sejuk, berpikir yang mulia, yang luhur, yang benar begitu. Karena motornya dari sini. Kalau pikiran sungsang terus negatif, ikut terganggu produksi hormon.
kesukaan Allah pudar begitu ikut melorot semua, frustasi, hormon kortisol yang kuat, stres terkeluar. Memang produksi dari kepala ini dijaga saudara. Atur interaksi sosial, mengatur kualitas hubungan dari kepala. Mindset ini betul, lihat orang dari sisi positifnya begitu, sisi kelebihannya, ada prosesnya ya, menjadi bagian kita untuk saling melengkapi. Kalau bisa klik nyaman, lihat di situ sedap dah. Ya, tapi kalau lihat orang terus dicari kutunya saudara, serba buruk kita. Ya toh, apa yang tidak ada kelemahan di muka bumi? Seindahnya properti bangunan yang begitu elok saudara cari. Nanti kan pasti titik lemahnya ketemu, entah di siku-sikunya, entah di atapnya, di lapisnya. 1 titik, 2 titik pasti ketemu. Coba lihat sisi-sisi yang positif, waduh ini oke punya. Jadi atur interaksi sosial, bangun hubungan kualitas, mengelola emosi juga dari pola pikir, termasuk kepribadian. Nah itu fungsikan dengan maksimal. Kenapa Rasul Paulus berbicara kami punya pikiran Kristus? Itu yang keren. Bahwa kita bisa punya pikiran Kristus. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, kendalikan pola pikir. Ya, karena itu pikiran ini bisa improvisasi, ya bisa imajinatif, begitu hebat. Kalau enggak dikasih pagar-pagar sabda firman kehidupan, dia bisa liar. Saudara berfantasi apa saja bisa liar. Kekuatan pikiran memang di sana. Orangnya nampaknya diam, tapi pikiran ini bisa melanglang buana benua ke benua. Berbagai warna kulit saudara, berbagai otomotif, ya, berbagai properti sampai berbagai dunia fashion, wah bisa liar dia. Kalau tidak dikendalikan, karena itu Paulus berkata kami menawan segala pikiran dan taklukkannya kepada Kristus. Sebab seperti orang berpikir dalam dirinya sendiri demikian ia. Ya. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, adil, suci, manis, yang sedap didengar, disebut kebajikan begitu ya. Yang punya nilai etika moral, keluhuran yang patut dipuji. Pikirkanlah itu. Nah inilah, ini membuat kesehatan untuk tubuh, kesehatan emosi saudara cepat pulih. Cepat pulih. Termasuk saat saudara terpuruk fisik saudara, berpikirlah bersama Tuhan, senandung, ngidung-ngidung rohani, nyaman ucapkan firman, cepat pulih. Daripada ada Tuhan hidup kok gini, aduh rasanya mau mate betul saudara. Ya, nggak usah lah yang begitu ya, cepat itu dipulihkan pola pikir. Bahaya pola pikir memang, menangkan itu ya saudara. Mari kita lihat. Penulis buku Berpikir Positif, Norman Vincent Peale, 1898-1993, umur panjang. Ini bukti bahwa dia hidupi pikiran positif, saudara. Nulis buku pikiran positif, pikiran negatif cepat mati, saudara ya toh. Ini bukti dia hidupi memang pikirannya, kan begitu saudara. 14 penerbit menolak naskah buku ini. Pertamanya prosesnya begitu, pahit ini. Saya suka ikuti proses seseorang, senang saya. Jadi tidak lihat jadi begitu, saya suka ngikuti proses liku-likunya, dampingi. Sampai dia keluar pemenang itu punya kebahagiaan sendiri, kesukaan sendiri. Lalu dia kasih nasihat Norman Vincent Peale ini. Saya baca biografinya pada istrinya. Sayang, ya tolong kamu jangan ambil ya naskah ini dari tempat sampah. Karena naskah ini gak akan pernah dicetak, dalam tanda petik naskah sampah. Gak akan pernah dicetak. Wah diam-diam istrinya itu ya nurut tapi berpikir, kan begitu ya saudara. Ini penting ya, penolong yang sepadan itu di sini. Jadi permisi ya, taat mutlak hanya untuk Tuhan saja. Taat sambil berpikir untuk orang kedua dan ketiga begitu saudara. Jadi butuh untuk berpikir, taat mutlak, absolut itu hanya untuk Tuhan saja. Yang gak pernah salah sebabnya. Begitu, tapi taat dan butuh pemikiran begitu, butuh satu evaluasi, emosi, pikiran ilahi, pertimbangan, keputusan dengan firman. Nah itu untuk yang lain-lain begitu ya saudara. Lalu diam-diam istrinya tengok nih. Ruth Stafford Peale, umurnya lebih panjang dari suaminya, kan keren saudara. Ibu-ibu lebih tahan banting. Ya.
Kalau laki cepet jeglek, umur kalah panjang sama ibu-ibu saudara. Ya, sebab wanita itu punya proses natural. Dari sakit bersalin, melahirkan anak, menyusui, merawat. Dia punya adversity quotient yang spesial. Jadi bapak-bapak kalau nggak bisa menangkan ini, kalah umur panjangnya memang sama ibu. Lihat fakta di lapangan kok lebih banyak begitu loh saudara. Ruth Stafford Peele umurnya 102 tahun baru berpulang. Diam-diam dia itu mungut naskah yang dianggap naskah sampah itu. Dan kirim naskah ini ke salah satu badan penerbit. Ditata, dilihat, diedit ulang, tek. Begitu berhasil terbit, tas, booming dia bergulir, bam, 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 sampai lebih dari 30 juta eksemplar, diterjemahkan berpuluh-puluh bahasa. Bukunya Norman Vincent Peale sampai hari ini masih ada. Ada yang hal indah yang saya pelajari, dia buka mengenai seni kegagalan. Kegagalan itu bukan kerugian, proses. Nikmati begitu, kegagalan itu bukan kehancuran. Kegagalan tidak ada harapan itu bukan. Kegagalan itu pasti punya prospek. Kegagalan bukan hasil akhir. Jadi perubahan pola pikir terhadap kegagalan itu berperan aktif untuk pemulihan kehidupan. Ubah pola pikir saudara. Pola pikir kreatif, pola pikir ilahi. Menangkan di sini ya saudara. Kerangka sekarang kedua kita bedah. Kegagalan dan keterbatasan diri. Kegagalan ini saya buat runtut supaya simpul otak saudara mudah mengingat. Dari mindset mulai dirubah, sekarang mulai paham melihat ke diri, paham diri. Begitu. Memang kalau khotbah disusun runtut, simpul otak saudara lebih connect. Lebih punya mata rantai, lebih cepat ingat dan tidak mudah lupa. Kalau khotbah acak, tak, apa ya tadi poinnya, warisan dibikin runtut. Ini butuh perenungan, tenang, begitu, inspirasi, duduk, lihat gunung, lihat sungai, dengar musik. Ya. Kegagalan dan keterbatasan diri. Kegagalan menyadarkan keterbatasan diri dan berharap keajaiban Tuhan. Contoh yang paling simpel saya pakai Thomas Alva Edison. 9 Desember 1914, Edison Industries musnah terbakar api. Ini industri besar ini saudara. Saya pelajari itu punya beberapa laboratorium yang tidak hanya satu. Berjajar begitu bisa sampai belasan. Kerugian pada waktu itu 1914 loh ini saudara. 2 juta US dollar. Besar. Dan sebagian besar karya Thomas Alva Edison musnah. Sebagian besar. Barang-barang yang musnah itu hanya diasuransikan, dicatat di dalam perjalanannya Thomas Alva Edison. Hanya 238 US dollar saja, terlalu ringan. Oleh kebaikan Tuhan, bekerja sama tentu dengan badan terkait juga pemerintah, lalu disponsori dia untuk bisa pulih kembali. Nah ceritanya di sini, saya kagum. Esok harinya setelah musibah, Edison itu sudah 67 tahun umurnya. Dia bicara panggil istri sama anaknya, dia bicara gini. Sayang sama anakku, kita pahami kelemahan ini dan syukur pada Tuhan. Heboh enggak saudara? Ini lihat hangus loh ini. Masih berasap-asap loh. Besok paginya dia lihat hangus di sana sini. Masih berasap-asap. Kita paham kelemahan ini dan syukur kepada Tuhan. Kita bisa mulai yang baru lagi. Ini yang wow itu yang di sini saudara. Syukur kepada Tuhan. Kita bisa mulai yang baru lagi. Sumbernya itu pada inspirator ilahi, pada Allah yang ada di otak dan di hati, di hidupnya. Yang lebih berharga dari barang yang musnah. Kalau yang musnah itu menjadi jiwamu di sana ya musnah sekali. Langsung stroke, bangun stroke. Sudah pendekar sangkal putung saudara jalannya, sudah lain. Ya, bukan di sana hidup, bukan di sana. Saudara perlu kita pahami 3 minggu setelah musibah tersebut, Edison Industries sudah menciptakan fonograf pertama. Ini mesin perekam. Pertama itu modelnya kayak
Bunga trompet begitu lucu ya sekarang. Tapi sekarang kan tambah canggih saudara. Di HP saudara ada mesin perekam kan begitu. Tapi benihnya dari bunga trompet inilah lucu. Ini mesin perekam pertama. Hanya 3 minggu inspirasinya tidak mati. Tidak merenungi gini terus ngelihat yang kebakaran terus. Yang malam duduk di situ. Betapa malang nasibku. Hancur, hancur, hancur gitu. Terus datang ke kuburan Taman Makam Mumbul, betapa malang nasibku saudara. Itu mati nggak mau, hidup tapi segan saudara ya. Jangan gitulah ya. Tuhan lebih hebat bukan? Allahmu lebih besar dari masalahmu. Kalau saya ngomong gini karena ada peristiwa-peristiwa juga di ambang kematian di hidup kami. Dan kami memenangkan itu bersama anugerah. Cukup kasih karunia. Kalau enggak gitu enggak connect, enggak kuat. Ya kekuatan marifat perkataan ini tidak kuat begitu saudara. Karena kami dua-dua pernah di ambang-ambang kematian. Jadi bisa ngomong, oh memang cukup kasih karunia. Hidupmu lebih berarti dari peristiwa masalah-masalah kehidupan. Ya. Next berikutnya kita lihat. Kesuksesan sejati bukanlah kemenangan sesaat atau temporer. Namun sadar keterbatasan diri dan berjalan dalam keajaiban Tuhan untuk menang atas kegagalan dan memulai karya baru. Wih. Kesuksesan sejati bukan kemenangan sesaat temporer, namun sadar keterbatasan diri, berjalan bersama keajaiban Tuhan, jadi tidak berhenti pada keterbatasan diri, tapi berjalan bersama kasih karuniaku cukup bagimu kata Tuhan, dan menanglah atas kegagalan dan mulai karya baru. Tetap ada solusi baru. Jangan nyerah. Tidak ada satu musibah pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kita lebih dari pemenang, itu jawabannya ya. Tuhan akan hentar kemenangan, lepas kemenangan, lepas kemenangan. Ada peristiwa yang begitu sampai hari ini begitu kuat passion ini di hati. Waktu Abraham menanti anak perjanjian. Begitu panjang, kurang lebih seputar 25 tahun. Terkesan Allah alpa lupa hal ini. Karena itu Allah sampai datang berulang kali kepada Abraham. Dan waktu Allah datang yang terakhir kali saat Abraham sudah usia mendekati 100 tahun, 99 tahun. Abraham, kamu keluar dari kemahmu. Lihat bintang, ya kamu hitung. Lalu Allah berkata, akulah Allah El Shaddai. Allah yang akan menggenapi, yang maha kuasa dan menggenapi apa yang aku janjikan. Dikirim 3 utusan hari berikutnya untuk meneguhkan bahwa tahun depan kamu punya anak perjanjian. Dan terjadi saudara. Waktu Allah bicara aku Allah El Shaddai, dikata Allah El Shaddai itu artinya aku Allah pencipta kehidupan. Abraham bisa saja berpikir pesimis. Gak mungkin Tuhan, saya sudah tua. Spermaku sudah gak kuat. Istriku sudah mati, mandul. Sudah mati haid, mana mungkin. Ini mana mungkin, gak bisa ini. Keterbatasan manusia memang di sana. Tapi masih saudara belajar hidup dalam dimensi ilahi. Apa yang Allah sabdakan tidak pernah Allah curang atas dirinya dan tidak mungkin tidak digenapi. Lalu Allah bicara, akulah pengendali sejarah kehidupan. Aku pengendali dalam kata El Shaddai itu, aku pengendali dari sejarah pemerintahan. Kerajaan di muka bumi sampai sejarah kematian. Aku pemelihara kehidupan, aku pelindung kehidupan dan aku juga pengendali untuk sejarah kehidupanmu. Karena darimu akan dilahirkan Ishak, Yakub dan bangsa-bangsa keturunan orang percaya. Allah tidak ingkar itu. Dan kamu namamu bukan lagi Abram tapi Abraham. Bapak untuk segala bangsa, bukan bapak untuk mulia dirimu. Sebagaimana Abram, tapi Abraham. Karena itu dicatat benang merah ini ditarik terus sama Rasul Paulus yang dari suku Benyamin ini saudara. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham tetap berharap dan percaya, maka terjadi. Ada titik-titik kehidupan yang memang kita kayak kebentur dinding. Tak, selesai sudah. Tutup ini usaha saya, tutup pabrik saya dan seterusnya begitu. Tutup sudah, hangus sudah segala-galanya Tuhan. Jawabannya tetap tidak.
Hiduplah dalam dimensi ilahi, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Tapi aku mau tetap berharap dan percaya El Shaddai, dia pengendali sejarah, tidak akan mengakhiri kehidupan dengan negatif. Sadar keterbatasan diri dan berjalan dalam keajaiban Tuhan yang tanpa batas. Tuhan buka lembaran sejarah hidup baru dalam hidup saudara. Kalau saudara bisa terkonek bahwa firman ini bukan sekedar kata-kata seperti motivasi biasa, tapi sabda kehidupan sebagaimana Allah berfirman kepada Abraham, tak waktu dia dihidupkan oleh roh di dalam batinmu, tangkepan itu saudara. Pulang dengan pesan ini, hidupi nanti kan hidup. Bangkit kembali bangkit. Pandemi ini dalam tanda petik tidak ada sejarah di muka bumi pandemi selama-lamanya abadi, itu tidak ada. Hanya Tuhan yang abadi saudara, nggak ada yang abadi. Akan berakhir pandemi ini. Yang menjadi pertanyaan setelah berakhir, kita punya mindset ilahi untuk garap yang baru enggak? Apa gunanya pandemi berakhir, spiritnya tetap rusak seperti pandemi saudara. Ya terseok-seok begini terus, kan menjelang ajal saja, ya toh menanti ajal saja. Enggak ke sana. Yang menjadi pertanyaan itu Tuhan setelah pandemi. Jadi ini bisa jadi dapurnya, belum ada kata terlambat. Pulanglah dengan pesan ilahi, renungkan tidur. Saya kalau merenung firman itu saya tidur dengan firman. Ya, saya bisa ngomong di tempat tidur dengan firman. Saya renungkan, saya bangun dini hari, ya ke toilet jam 1 gitu, atau jam 3. Saya berkata dengan firman, saya hidupi itu sebelum disampaikan. Makin kuat, makin tahu ini marifat ilahi untuk disampaikan. Gitu. Dan itu punya power itu saudara. Hidupi di sana. Ya. Berikut kita lihat. Sekarang kita masuk babak berikutnya, kegagalan dan kutukan. Kegagalan bukan kutukan dan akhir segala-galanya. Karena kegagalan tidak diukur dari berapa banyak uang dan status sosial, namun pribadi berkarakter yang tidak terpuji. Jadi gagal itu karena poin ini dan tidak dapat dipercaya. Gambar-gambar ini menunjang bahwa kita itu bukan pencitraan status sosial. Status sosial itu bisa naik turun. Jabatan itu tidak ada yang abadi, bisa ada di atas, bisa satu kali waktu dilepaskan dari jabatan. Keuangan juga tidak abadi bukan. Kekayaan juga tidak abadi. Lalu kita tidak bisa mengukur kamu itu hanya sejengkal gini. Kecil kamu buat saya. Ya kita nggak tahu begitu. Berapa banyak orang kolaps di tengah pandemi. Berapa banyak itu perusahaan raksasa yang kolaps itu di tengah pandemi. Banyak. Ya. Malah usaha-usaha kecil mulai merayap dan bangkit. Menunjukkan eksistensinya begitu. Gak kuat saudara. Jadi kesuksesan sejati bukanlah pencitraan diri yang semu. Namun dibuktikan karakter yang terpuji dan dapat dipercaya itu kesuksesan sejati. Karena mengatasi serangkaian godaan kehidupan. Mari kita lihat contoh. Pencitraan, status sosial itu bisa bertahan tidak. Saudara lihat orang ini hebat. Beberapa waktu yang silam sempat booming beritanya Adolf Merkel. Kalau dari namanya saudara tahu pasti dia seorang Jerman. Dari Adolf ya atau Adolf Hitler. Tahun 2007 dinobatkan sebagai orang terkaya di Jerman. Kekayaannya nggak main-main. 2007 loh saudara. 12 miliar US dollar. Sudah hitung berapa triliun itu ya toh? Itu 2007. Ini 2021 ini bukan? 2008-nya habis dinobatkan 1 tahun loh. Habis dinobatkan orang terkaya di Jerman dengan kekayaan 12 miliar US dollar itu. 1 tahun ngalami krisis global. Ini kena dampaknya termasuk ayah saya kena di sini tumbang. Ya. Kena dampaknya, dampak global ini keras. Beliau salah mengambil keputusan pasar saham. Waduh. Pasar saham, wah ini lagi anget-angetnya ini Pak, pasar saham ini ya. Pasar saham itu waktu dia menggeliat naik begitu, meroket begitu, kita tersenyum bisa euforia saudara. Tapi waktu dia menukik turun kita juga bisa menangis dengan euforia saudara. Dan dalam sekejap dia kehilangan 3 miliar US dollar dalam klik
sekejap. Itu dunia pasar saham memang seperti itu. Bijak-bijaklah dengan kata Amsal orang bijak. Kekayaan yang didapat dengan cepat, cepat pula habisnya. Wadah. Kekayaan yang cepat didapat, cepat pula habisnya. Nah, bijak-bijaklah saudara, bijak-bijaklah. Jadi saudara yang sekarang ini sedang menekuni pekerjaan gini. Tuhan itu kok cepat kaya, yang sini kok melarat amat. Aduh, main juga habis itu hilang pula, melarat pula saudara. Ya, itu butuh orang-orang jago bermain di sana. Gak bisa yang kelas ecek-ecek kecil-kecil. Ya, siang malam itu seperti dalam tanda petik bisa diperhamba untuk melek mata melotot, naik turun, naik turun, naik turun. Itu pialang saham itu di sana saudara. Kembali ke Adolf McClell, kehilangan 3 miliar dolar, apa yang dilakukan? Dia merasa gagal dan bunuh diri. Ngeri bukan? Dia tabrakkan dirinya dengan kereta api cepat. Itu fotonya, persis fotonya apa adanya seperti itu. Jadi dimakamkan untuk jadi satu memori. Di sini orangnya tertabrak dan mati. Adolf McClell yang dinobatkan orang terkaya di Jerman itu di sini. Sebenarnya Adolf McClell bukan mati karena bangkrut. Kekayaannya masih ada 9 miliar dolar. Dari 9 miliar US dollar itu kalau itu dideposit dan biaya disisihkan untuk operasional, tetap dia bisa nyaman hidup. Wong usianya sudah 74 tahun kok. Ada apa dia mengakhiri 74 tahun dengan tabrakan diri? Jadi sebenarnya Adolf McClell bukan mati karena bangkrut, tapi keuangannya aman, namun hatinya yang tidak aman. Bila uang harta begitu melekat pada jiwa seseorang, manakala ada musibah atau kehilangan, dia merasa kehilangan sampai nyawanya. Tangkap ini saudara. Alkitab sabda Tuhan, ya dan amin. Di mana hartamu, di situ hatimu. Kalau tidak bisa menang atas ini, waktu hartamu hilang, nyawamu pun hilang. Harusnya nyawa, apa gunanya kamu peroleh semuanya ini, tapi kalau jiwamu binasa. Jadi Adolf McClell ini matinya bukan bangkrut karena keuangannya. Uangnya masih 9 miliar US dollar, masa bangkrut saudara. Ya. Namun hatinya yang tidak aman. Menanglah atas hal itu. Ya. Ada kisah yang indah, penting buat kita. Keterbukaan hati, paham keterbatasan diri, sadar anugerah, hidup dalam tujuan ilahi. Tanamkan ini. Jadi bukan soal status sosial sekali lagi, ya bukan juga pencitraan. Pastikan yang ini yang tekanan yang terakhir, khotbah ini berseri ya saudara. Ini tekanan terakhir. Mimpi Yusuf pelajaran terakhir, sedikit menit ya. Sebenarnya mimpi Yusuf ini kalau saudara bisa melihat dengan benar, ini visi hati Tuhan dititipkan untuk memelihara kehidupan yang tidak terpikirkan oleh sanak keluarganya termasuk kakak sulungnya turun ke adik-adiknya. Dianggap kamu pelecehan, ini kakak sulungmu. Ini saudara-saudaramu yang jauh lebih tua dari kamu. Kamu ini siapa? Kok kamu dapat mimpi berkas gandummu, lalu yang lain berkas gandummu berdiri, yang lain tunduk menyembah kamu. Sampai matahari, bulan, bintang ikut menyembah kamu dengan 11 bintang. Ini berikutnya. Akhirnya sanak saudaranya kan marah. Ringkas ceritanya kita tahu peristiwa ini, Yusuf disiasati untuk dijual oleh sanak familinya. Pertama dibuang ke sumur kosong, lalu dijual kepada orang Ismail, mereka saudagar-saudagar Midian, dibawa ke Mesir untuk dijual di Mesir, diterima oleh Tuan Potifar sebagai budak. Di rumah Potifar betul-betul dia jadi budak saudara, memelihara rumah Potifar, ajudannya Firaun yang begitu besar. Tapi Yusuf ini terpuji, dia bekerja dengan baik, dia punya karakter dengan baik, ya.
dia teringat tetap visi mimpi untuk memelihara kehidupan. Jadi dia tidak terbuai dengan kepercayaan yang sesaat. Dia bekerja untuk memelihara kehidupan. Dia rasa seperti anak yang terbuang, tertolak, tidak digunakan, dilecehkan oleh keluarganya. Berita ke bapaknya dibilang dia sudah mati, kayak putus hubungan. Tapi dia tetap di hati dan pikirannya untuk memelihara kehidupan orang tuaku dan sanak familiku. Itu yang keren. Sampai dipercaya oleh Tuan Potifar, ajudannya Potifar. Karena Tuan Potifar aktif dinas keluar karena ajudan Firaun, kan begitu saudara. Istrinya kesepian. Wow, berondong jagung ini bagus sekali saudara, begitu. Lalu dirayu-rayunya Yusuf tetap ingat. Ingat ya saudara, pelajaran kehidupannya di tengah kepercayaan yang saudara terima tetap ada ujian. Tangkap ini ya. Biarpun saudara dipercaya mau branch manager sampai manager, tetap ada ujian di titik itu. Nah ini Yusuf pelajarannya di sana. Selesai itu dia ingat tetap mimpinya, visinya memelihara kehidupan. Dari situ dia kena ke sel. Dari istri Potifar fitnah, masuk di sel 2 tahun di penjara, tetap dia integritas. Itu yang keren saudara. Sipir penjara sampai percayakan dia, ini orang hebat untuk mengelola di penjara. Akhirnya tiba waktunya, ini penting buat kita. Sedikit menit, di antar Tuhan sampai ke titik kliknya Allah dalam waktu Tuhan ini, proses menunggu ini saudara yang sabar. Kesannya waktu di penjara habis tamat wilayah, tidak. Allah tidak pernah mengakhiri dengan negatif orang-orang yang tetap memeluk Tuhan. Tangkap kata-kata ini. Tidak pernah Allah negatif, orang yang memeluk salib Tuhan itu tidak pernah akan diakhiri negatif. Akhirnya klik datang, bukan Potifar yang bermimpi, Firaun yang dibuat galau, coba. Firaun bermimpi 7 lembu betina tambun, 7 lembu betina kurus, 7 bulir gandum berisi, 7 bulir gandum kurus. Iya, bingung Firaun, dipanggil seluruh ahli nujum, orang-orang pintar, orang bijak di Mesir, tafsirkan mimpiku, tetap paduka mulia, oh 7 lembu gini, paduka begini. Enggak, bukan ini. Tahu-tahu seorang bicara pegawai istana, paduka mulia ada seorang asing, tapi dia seorang narapidana. Ya, dia aktif dengan penafsiran mimpi dan berhikmat orangnya. Panggil dia kemari. Yusuf lalu mengartikan ini saudara, paduka mulia, 7 lembu betina tambun dan 7 lembu betina kurus. Itu nanti akan ada 7 tahun kelimpahan besar akan terjadi di seluruh Mesir. Dan 7 tahun kelaparan besar akan menghabisi juga seluruh Mesir. Wah keren. Wow, hikmat dewa dari mana ini? Tidak berhenti di situ. Itu kalau Allah memberikan satu rangkaian, satu penterjemahan begitu ya. Satu marifat, satu perkataan hikmat, visi yang jelas begitu. Pasti juga ada kata-kata bijaknya. Tengok kata-kata bijaknya. Firaun loh ini yang begitu hebat ya, rajanya Mesir diberi kata-kata bijak hikmat ilahi. Paduka mulia, 1, carilah orang yang berakal budi dan bijaksana. Ini sedang mengukir momentum ini. Allah sedang kerjakan ini. 2, paduka mulia, tempatkanlah penilik-penilik atas negeri Mesir. 3 yang mulia, 20% hasil tanah simpan. Untuk mengantisipasi 7 tahun laparnya Mesir nanti. 4 yang mulia, kumpulkan bahan makanan dalam kota-kota regional dibagi. Sudah ditempatkan orang-orang ya, seluruh Mesir selama 7 tahun kelimpahan ini. Jadi musim menanam dan hasil tanam simpan dengan bijak. Semuanya ini menjadi persediaan selama 7 tahun kelaparan supaya kelaparan tidak membinasakan negeri ini. Wow, ini momentum ilahi. Betul-betul Firaun berkata, luar biasa ini. Ya, ini hikmat dewa yang turun atas kamu. Firaun berkata demikian kepada Yusuf, oleh karena Tuhan kamu mengetahui semua hal ini. Tak seorang pun berakal budi dan bijak seperti engkau. Engkaulah yang berkuasa atas istanaku. Dan oleh perkataan mulutmu segenap rakyatku akan mentaatinya. Hanya pada tahta ini aku lebih besar dari kamu. Lalu Firaun berkata kepada Yusuf melantik.
mentahbiskan Yusuf. Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Boh. Tengoklah ini. Berikutnya baru saudara tahu ternyata di sini maksud Tuhan. Dari mimpi berkas gandum yang berdiri. Itu bukan sombong rohani, bukan sok-sokan. Untuk memelihara kehidupan. Waktu saudara-saudaranya kelaparan, lapar global pada waktu itu, dari tanah Kanaan mereka berduyun-duyun belanja gandum di Mesir. Yusuf menangis, ini sanak familiku yang tempo lalu jual aku. Dan dia mengampuni, rasa laparnya kena di rasa laparnya sementara dia kelimpahan di Mesir. Lalu dia peluk saudara-saudaranya berkata seperti ini, jangan kamu susah hati dan sesali diri. Kamu jual aku ke Mesir sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Wow, ini loh berpikir ilahi itu seperti ini. Karena itu miliki pikiran Allah. Kerennya di sini. Saudara, saya mau mengakhiri khotbah ini. Ya, artinya kerjakan segala sesuatu kata-kata bijaknya ini ya. Untuk merawat kehidupan. Allah tempatkan saudara ini untuk merawat kehidupan. Saya kenal Pak Chandra itu dari Mapindo. Ada satu yang menggetarkan hati saya, mengapa saya mau sama Pak Chandra. Dan saya bilang, Pak, saya mau mendampingi Bapak. Dia tergolong orang yang ada di sini. Dari Mapindo, waktu dia kerja properti dan berhasil, kami ikut diminta doa, ikut ngeletakkan batu pertama begitu, mendoakan. Ya, baik perumahan, properti sampai ke hotel begitu ya saudara. Saya masih ingat beberapa yang saya ingat. Dan sampai pindah di sini, dia orang yang memberikan hidupnya dan investasikan hidupnya termasuk dana yang dia punya. Dan sampai hari ini seputar 20 tahun saya kenal perjalanannya beliau dari Mapindo ke sini begitu. Seorang gembala yang tidak minta persembahan dari umat. Dan saya tahu dia merawat kehidupan. Dia kerja properti berhasil. Itu yang bikin gentar hati saya. Saya seorang imam Lewi yang mendapat istilahnya asupan dari pekerjaan Tuhan. Tapi dia seorang bisnismen yang membaktikan hidupnya untuk merawat umat, merawat kehidupan. Dia ada sampai hari ini. Dan saya bisa melihat utuh Pak Chandra itu utuh. 3 tahun kami ada bersama yang di sini, saya bisa melihat utuh. Proses-prosesnya dia, perubahannya dia. Saya menikmati begitu saudara. Dan sampai hari ini dia komit untuk tidak menerima apa-apa dari jemaat. Bagi saya dari hatiku yang terdalam. Orang ini lebih indah dari hidupnya daripada khotbahnya. Itu bagi saya. Betul. Kalau saya lihat Pak Chandra, orang ini lebih indah hidupmu daripada khotbahmu. Karena itu saya bilang, Pak, saya dampingi Bapak. Nanti Bapak mau percayakan siapa yang generasi, saya dampingi aja. Saya paham diri, saya tahu diri. Saya kembali ke Rock Ministry bukan untuk gembala. Memang kami pernah menggembala, punya pengalaman permisi bukan untuk diri ya, bukan pencitraan. 30 tahun penggembalaan. 10 tahun Semarang, 10 tahun Gianyar, tugas double dengan lembah pujian, koordinator Kingdom Training, 10 tahun di Pontianak, 30 tahun. Tapi bagi kami sudah cukup. Kami sekarang mau mengawal generasi mendampingi. Bisakah saudara punya hati yang sama? Jadi waktu Pak Chandra menelurkan 3K, keluarga, kesehatan, dan keuangan, itu memang hidupnya. Bukan kopian, visi kopian, bukan. Memang hidupnya ada di situ. Dia bagaimana membalance hidupnya antara properti yang sukses dan keluarga. Dan pekerjaan Tuhan. Pasti jangan diminta sempurna toh saudara. Coba kita jadi dia belum tentu loh. Saya ngukur gitu, aku andai kata jadi dia, opo iso ya ngukur. Propertinya sukses begitu, lalu dia bagi waktunya untuk pekerjaan Tuhan begitu.
Terus dan keluarganya sekarang dampingi anak studi di Surabaya, yang kecil si Aling. Bagi saya itu cukup, hidupmu lebih indah dari khotbahmu. Nah, maksud saya saudara tangkap ini, untuk merawat kehidupanlah aku ada. Kalau saudara punya ini langgeng, keuanganmu pun dipelihara Tuhan, percaya. Saudara tugas pelayanan di mimbar, untuk merawat kehidupan di bait Allah inilah, rumah Tuhanlah, aku ada di tempat ini, keren. Kita ada di Kolit untuk merawat kehidupan, kita ada di Rocky, di Roket, di pelayanan apapun. Mau di keluarga, sampai di tugas pemerintahan saudara pakai jurusnya Yusuf. Kalau rindu untuk menuai lumbung Yusuf loh, banyak orang ambil lumbungnya tok, saudara, hidupnya enggak mau kayak Yusuf. Lumbungnya mau, wah enggak ilok itu saudara, enggak pantas kan begitu. Prosesnya enggak mau kayak Yusuf, lumbungnya tapi mau diklaim lagi, klaim dalam nama Yesus. Ya pasti malaikat juga tersenyum lah. Lalu dia nyanyi pret, katanya begitu saudara, pret loh. Hidupmu enggak kayak gitu kok, kamu mau ngeklaim rezekimu kayak Yusuf itu gimana toh, nang pret gitu saudara. Jangan ya saudara ya, maksud saya untuk rawat kehidupan ya. Jadi waktu saudara mengawal begitu ya, memuridkan GKM dan lain-lain, melayani KM. Saya tahu saudara terpuji, saudara keluar dana untuk rawat kehidupan, rezekimu enggak seret. Bisa saja beberapa waktu ada proses, nanti lihat, enggak ada tahun yang hilang enggak. Di perjalanan hidup kami, bukan apa ya saudara, enggak pamer, kami enggak minta, tapi ada aja cara Tuhan. Saya musafir sebabnya, jadi tahu apa artinya. Dari 18 tahun sudah keluar dari rumah orang tua, musafir saya. Jadi saya tahu apa artinya hidup di keluarga-keluarga pendeta, tidur di gudang-gudang, di emperan-emperan, itu saya ngerti apa arti sesuap nasi. Dan sekarang istri saya jadi saksi, 34 tahun sudah bersama saya istri saya. Pernahkah kita lapar tinggal di kota-kota merintis jemaat, rumah pinggir kuburan, pernahkah kita terlunta-lunta? Enggak. Ada aja cara Tuhan menggerakkan orang. Enggak minta, enggak perlu bisik-bisik, saksi bisik-bisik, saya kekurangan, pret. Enggak. Iku iman bisik-bisik, enggak jelas iku saudara. Iku teologi bisik-bisik, enggak usah lah gitu ya. Sorry ya, sorry apa adanya saya berbicara. Ya, betul, rezekimu tidak akan pudar kalau untuk merawat kehidupan. Mari kita tundukkan kepala mengucap syukur.